mau kita balu derajat dingin antar nyatna ya nyat jadi beuli langsung gawe PR istilahnya benang kesede suara antine lah lagu masih bu begadu lah bu begadu dua akad masih sah ya insyaallah sah ya. Alhamdulillah ya, jadi bisa kita ngaji lagi dan ini nikmat beli dengan Allah Subhanahu wa taala bau ngaji dengannya kita bisa mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan pengajian kita. Kalau kemarin kita sudah bahas bab pertama, yaitu masalah bab yang pertama kemarin masalah air ya bersuci, masalah at-taharah. Makin segini terbaca adalah masalah al-aniyah, masalah bejana-bejana. Bahasa bokatnya bejana. Angka, tangka ai kene. Ini tangka kepeng aja. Tangka ai. Ya. Wa fihi iddatu masail. Dalam masalah bejana ini ada beberapa masalah. Dikatakan di sini al-aniyatu hiyal aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Yang namanya bejana adalah sebuah wadah tempat menyimpan air. Sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairihi. Entah itu dari besi maupun dari selain besi. Tangka air makin tangka air siarak itu terbuat dari napi arak plastik arak napi endah macam ya. Wal aslu fiha al ibahah. Hukum asalnya adalah mubah, boleh untuk digunakan tempat apapun. Nah plastik ke onyot nyur apa ran onyot nyur ini kenangkel oh tangkel tangkel plastik ke tangkel ke besi ke hukum asalnya mubah. Allah berfirman huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di muka selapu siarak di muka bumi ya angnaita Allah Subhanahu wa taala ya halal digunakan. Maka selaku beberapa ini hukum asalnya boleh digunakan, boleh dimakan, boleh diminum. Ini hukum asalnya selaku beberapa ini. Dan kelembain akan lembain halal atau tidak lembain ini. Apa dalilnya? Hukum asal segala sesuatu adalah halal. Ya, apa malik ketujur, hukumnya ketujur, ngakan ketujur halal atau tidak? Halal. Apa dalilnya? Hukum asal segala sesuatu itu halal. Lah sudah. Ai nao, minum ai nao, ngombe hukumnya mai ya rasanya ini aja. Hukumnya ngombe halal. Kenapa halal? Hukum asal segala sesuatu itu halal. Ya. Jadi segala sesuatu ini diciptakan kita oleh Allah, diciptakan kita oleh Allah untuk manusia. Kangguna gunakan kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan keharamannya sesuatu. Baru ditekanggo ngakan ya. Baru ditekanggo ngadu ya.
Selaban dinahra dalil pengharomanna kanggo tekaken, kanggo tinem. Ya makanya minuman apa saja silahkan diminum sampai ada dalil pengharamannya. Tapi minuman yang haram diminum khamar dun dalil kanggo nginum khamar, maka khamar hukumnya Nabi aniyatiz zahabi wal fiddah, kecuali bejana emas dan perak. Ya, fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihi ma khassa.
bejana emas dan perak itu haram digunakan makan dan minum. Dia tekanggo ngeduya mangan dan nginem. Mangan berarti temihai jari piring dikanggo. Nginem berarti temihai jari gelas dikanggo. Bejana apa itu? Emas dan perak. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena dalil. Kenapa tidak boleh? Karena ada dalil yang melarang. Kembali tipe kaidah tadi. Kaidah kita, segala sesuatu hukum asalnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang melarang. Selapu tangkak makin halal tekadu. Kecuali syarat dalil pengharaman. Dalil haramnya menggunakan bejana emas dan perak. Nabi kita SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dendek pepada kadu bejana lengan emas, dendek endah lengan perak, dendek kadu yang nginem, dendek kadu ya makan. Karena emas dan perak itu bagi orang kafir di dunia dan bagi kalian nanti di akhirat. Berarti ada larangan atau tidak? Ada larangan. Kalau ada larangan berarti apa hukumnya? Haram hukum. Ya, berarti tidak boleh minum, tidak boleh makan menggunakan bejana emas dan perak. Jadi ini kajuman dah ini mas keduna begelas ini subhanallah. Kira jen mas mungkin 1 juta segram gitu. Muna sakit gelas biar gram kino. La ilaha illallah. Ya keduna nginam-nginam. Cuman ran ini. Marah dengan dengan lek Kuwait ini itu. Dengan paling sugi lek Kuwait subhanallah. Pelak mobil. Sampai pelak. Ino lapisin pelak nino ngadu emas. Handle motornya lapisinnya ngadu emas. Kita kan mobil kita lapisinnya ngadu kertas nih. Bungkusnya ngadu plastik gitu. Ini emas ngadu bungkus. Kedua ya pesawat pribadi. Selapuannya berlapis emas. Kursinya joknya buih. Nengke mati dengan Noah. Mati wah. Garing mas dengan tang. Dan la ilaha illallah enak kedu bersedekah pas hidup nu. Nu sedekah kan jadi bekal dia le kubur. Nengke keluarganya ke ngerebutang emas nu karing. Pindah kepada ahli waris urung jari alat untuk beribadah. Besekumbi emas kini deh. Dah tulak. Jauh lalu ini, jauh. Tulak. Ya, nah di sini tidak boleh minum, tidak boleh makan menggunakan bejana terbuat dari emas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Yang minum dengan bejana perak, maka air yang dia minum itu akan mendidih di dalam perutnya. Ancaman atau tidak ini? Ancaman. Kaedah dosa besar, Nabi kaedah dosa besar. Semua dosa yang pelakunya dihukum di dunia atau mendapatkan ancaman, maka itu adalah dosa besar. Berarti nginem, makan dengan bejana emas, bejana perak, hukumnya dosa Nabi, dosa beli ini, dosa beli. Karena itu menunjukkan kesombongan itu. Nginem ngadu emas, mangan ngadu emas, menunjukkan kesombongan. Dan itu dosa besar. Kita lanjut.
Fahadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil isti'mal. Ini hadis ini menunjukkan haramnya menggunakan bejana emas dan perak dalam makan dan minum. Haram digunakan untuk makan dan minum dan bukan kepada penggunaan selain makan dan minum. Garing sekali. Haram hukumnya menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Selain makan dan minum, ngombe hukumnya kembali kepada hukum asal. Segala sesuatu hukum asalnya apa? Haram sampai ada dalilnya. Nah, dalil di sini yang haram itu apa? Menggunakannya untuk apa? Makan dan minum. Makanya di sini dikatakan hadis ini menunjukkan haram menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Kemudian fadalla ala jawazi istimaliha fit taharah. Dan ini menunjukkan bolehnya menggunakan bejana itu untuk bersuci. Untuk bersuci kanggo. Karena kanggo kumbena kanggo. Kenapa? Karena tidak ada dalil larangan. Kembali ke hukum asal. Apa hukum asal ngone? Kanggo menggunakan apa saja. Negara ke dalil melarang menggunakan bersuci emas dan perak itu ada ke dalilnya. Dinara berarti kanggo tegunayang untuk bersuci. Adapun kalau digunakan makan dan minum ngombe hukumnya haram. Karena haram ada dalilnya. Jelas tidak? Ngeno ya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah selalu dekat dengan as-sunnah. Apa itu sunnah? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dekat dengan dalil. Selalu dalil. Karena ngene apa dalilnya? Ne dalilnya. Karena ngono apa dalilnya? Ne dalilnya. Itu ciri khas ahlus sunnah. Yang dia ngadu akal-akalan di. Nah di sini haram emas dan perak untuk makan dan minum. Apa dalilnya? Hadis tadi. Jelas ini niki. Muntakadu taharah ngombe hukumna kanggo atau ndek? Kanggo. Kenapa kanggo kering sekali? Karena tidak ada dalil larangan. Dia kenyaman Pepe. Darah kenyaman. Alhamdulillah bismillah. Kemudian dikatakan di sini wan nahyu amun, dan larangan di sini umum. Larangan makan menggunakan bejana emas dan perak. Ini larangannya umum. Yatanawalul ina al-khalis au al-mumawwah bidzahabi au al-fiddah. Larangan ini mencakup larangan bejana emas yang murni. Murni gelasnya emas, luar dalamnya emas. Itu dilarang. Termasuk juga yang bejana yang dilapisi dengan emas. Dalamnya besi sebenarnya lagu lapisi dengan emas. Ini enak dikanggo. Au alladzi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddah, atau bejana yang ada sedikit emas dan peraknya, tetap nggak boleh. Tak kena sekedip. Ya, misalkan gelas besi lagu ara kembang emas, nengano dikanggo tegadu. Dikanggo kadu ngombe lagu ini, kadu makan dan minum saja. Karena itu yang ada dalil larangannya. Jadi hukum bejana, makin hukum bejana, seluruh bejana boleh digunakan. Ya,
termasuk bejana emas dan perak. Dan bejana emas dan perak tidak boleh digunakan hanya untuk makan dan minum. Selain makan dan minum, boleh atau tidak digunakan? Boleh digunakan. Jelas niki? Alhamdulillah. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, hukmu isti'malil ina al-mudabbab bidh-dhahabi wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang dia ditempel dengan emas atau dengan perak. Jadi gelasnya misal ieu belak. Gelasnya ieu belak. Perlu telem. Telem ke arana nempel no. Perlu dilim. Amun engke kan ara lim gelasna. Lim alteco, lim apa. Amun lain ni ara lim. Sehingga perlu dilim dengan benda yang bisa dicairkan dan kembali padat. Di antara benda yang bisa dicairkan dan kembali padat adalah emas dan perak. Angka dulu menara belak geno gelasna tempelna ye ngadu cairan emas atau cairan perak. Ya, dia jadi limna. Nah, gelas yang dilim dengan emas dan perak ngombe hukumna. Dikatakan di sini in kanatil dhabba minadh-dhahabi haruma isti'malul ina'i mutlaqan. Kalau dia ditempel menggunakan cairan emas, maka enggak boleh digunakan. Kalau ditempel dengan cairan emas tidak boleh digunakan. Gunakan lagu ini. Makan dan minum. Kalau ditempel dengan cairan emas enggak boleh digunakan secara mutlak. Lidukhulihi tahta umumin nas. Ma in kana dhabba minal fiddah. Tapi kalau dia ditempel, dilim dengan cairan perak. Dengan cairan apa? Perak. Kalau tadi emas. Kalau ditempel dengan cairan emas, mungkin hukumnya enggak boleh digunakan. Kalau ditempel dengan cairan perak, ngombe hukumnya dikatakan di sini wahiya yasiratun, dan emas ini kan dan perak ini dia ringan. Be mahalan emas atau perak? Emas. Pira jen emas ngone 1 juta kurang lebih. Pira jen perak? Paling selayu ruana mungkin. Nggih, selayu atau long desiyu ruana sekeram. Kan murah itu. Nah, kalau ditempel yajuzu isti'malul ina, boleh digunakan bejana yang tadinya pecah kemudian ditempel dengan cairan perak. Dalilnya selalu dalilnya yaitu dalam sebuah hadis tara qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana syatun min fiddah. Belak ya bejana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ono belak gentong kiarana angka isi beli nu. Gentongna belak. Maka beliau tempel pecahnya itu dengan rantai yang terbuat dari perak. Ini menunjukkan kalau menempel ngadu perak kanggo karena nabi ente wahya. Adapun dengan emas ngbe hukumnya dia kanggo karena masuk ke dalam hadis pertama tadi. Jelas ini masalah kedua ini. Lagu muni teh insyaallah ndara nempel-nempel wah deh. Mun belak gelas saut wah dengan bongkot sugi-sugi deh. Belak saut ganti ngentengan. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, tadi sudah tentang bejana secara umum. Yang kedua, bejana yang ditempel dengan emas. Yang ketiga, mungkin
aniyatul kuffar, ngombe hukum bejana dengan kafir. Bejana sai dengan kafir. Jerong koak jadi insyaallah muslim selapuan deh. Alhamdulillah. Le bongkot selapuan ada muslim doang ne. Jenengan oke. Alhamdulillah. Nah ini mun pianing luar bongkot, luar Indonesia, lalu pianing Amerika misal. Terus dek tono balik tapi kaca dengan kafir pesilak ni pe ketik nengina mendak deh. Akhirnya kita ngadu gelas ne ngombe hukumnya ngadu gelas dengan kafir. Ya. Jangan jauh-jauh, kadang-kadang di tempat-tempat wisata ini gigi misal lembe dah li beli ruana di pasar. Ya, kita ate ngono mah non Islam ne ngentang maka perlu tahu hukum menggunakan bejananya. Dikatakan di sini al aslu fi aniyatil kuffar al hillu. Kembali ke hukum asal. Asal dari bejana orang kafir asalnya apa? Halal. Boleh digunakan. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau ditahu bejananya itu kena najis. Tahu tegelasno kaduna nginam khamar misal. Ya. Jadi kalau kita tahu maka jangan digunakan. Tapi kalau tidak tahu, bedu. Kenapa? Hukum asalnya apa? Boleh. Kalau ada najisnya, fa innahu la yajuzu isti'maluha. Kalau ada najisnya maka tidak boleh menggunakannya illa ba'da ghasliha, kecuali setelah mencucinya. Ya, mun tahu arah najis maka tidak boleh digunakan kecuali setelah kita cuci. Nabi SAW bersabda, la ta'kulu fiha illa an tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Jadi ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kita ini hidup bersama orang-orang non muslim. Mengenai sahabat berkata, yang hidup di sebuah tempat bercampur Islam ke non Islam. Nah, mun tiang nginem lengan bejana dengan non Islam ini kanggo kiatundi. Maka beliau mengatakan jangan minum menggunakan bejana mereka kecuali kalau kalian tidak menemukan yang lainnya. Kalau nggak ada yang lain maka cuci dia. Nah, diapakan tadi? Dicuci. Setelah dicuci baru minum dari bejana tersebut. Berarti muna bersih kanggo atau ndek terkadu ya? Kanggo. Tapi kalau dia ada di sana najis maka wajib dicuci. Jelas ini ngombe hukumnya ngadu bejana dengan kafir. Hah? Kanggo atau ndek? Kanggo. Kecuali amun ara apa? Najisna. Wah kaduna nginam khamar misal. Atau wah kaduna ngakan ya itukah Pak Ino. Iya, maka harus dicuci. Jelas ini. Kemudian masalah yang keempat. Jadi masalah bejana secara umum, kemudian masalah bejana yang ditempel dengan cairan emas atau perak. Yang ketiga masalah menggunakan bejana orang kafir. Yang keempat, at-taharatu fil ina at-taharatu fil aniyati al-muttakhidati min juludil maitah. Bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Terbuat dari nabi kulit bangkai. Simbiaran bangkai
hewan yang tidak sempat disembelih dengan sembelihan yang syar'i, jaran bangkai. Bangkai yaitu hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Nah, mau jadi bangkai hewan no ngumbe hukumna tengadu lendongna. Ya, bangkai bembek misal, bembek tiba-tiba mati. Tempino tiba-tiba mati. Engka baita lendongna ngumbe hukumna ino. Dikatakan di sini jildul maitati idza dubigha tahura wa jaza isti'maluhu. Kulit bangkai kalau disemak, semak bahasa Indonesia. Apa? Samak. Apa setene? Jadi pada tolok-tolok ni ai ini arak sieuna arak apa rempah-rempah kadang ngilangan kotoran nu. Semak nanti. Samak. Apa sebongkotnya samak? Arak dengan nyamak lendong le bongkot. Hah? Terima gadu doang deh nang bongkot. Sugi-sugi yang kadang bongkot nih. Terima jari. Luar biasa bongkot ini. Allah. Baik. Jadi kulit bangkai kalau disamak maka boleh digunakan. Nabi SAW bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqat tahur. Kulit apapun jikalau disamak maka dia menjadi suci. Nangke bangkai no asal hukum asal dengan lendongnya suci atau najis? Bangkai najis dia. Ya, hukum asal bangkai no dia apa? Najis. Najis dagingnya, najis kulitnya. Nah, di sini kalau kita ambil kulitnya ini bisa disucikan. Ngombe cara tem ya suci disamak tadi itu. Ya disamak. Suci jadinya bisa digunakan. Ya. Masa darat dengan samak lendong tadi? Biasa ke lendong bembe ngana misal. Cikatin ngadu cairan macam-macam cairan. Jenara nih, masya Allah. Jarah awah zaman ini, oke. Intinya hadisnya mengatakan langsung kendang. Oh iya, tapi ini yang sudah disembelih bukan bangkai. Ya, hewan korban misal, begitu disembelih maka seluruh tubuhnya suci dia kalau sudah disembelih. Di sini yang jadi masalah apa? Yang tidak disembelih. Kalau sudah disembelih, suci dia. Lagu mun dia nak sembelih, dia nak suci, najis dia. Jelas ini. Nah, yang perlu disamak adalah hewan yang dia ini mati tanpa disembelih, bangkai. Nah, kulit bangkai itu kalau disamak maka dia suci. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Dalam sebuah hadis juga suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kambing yang sudah mati. Lepakan nenek. Lepakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bimbi wah mati. Beliau mengatakan halla akhadhu ihabaha, tidakkah mereka ambil kulitnya kambing ini? Bangkai soalnya. Nabi kita mengatakan kan dia bait lendong ini bimbi ini. Pada bahu kemudian mereka menyamaknya, fantafa'u bihi, kemudian mereka bisa menggunakannya. Faqalu, sahabat mengatakan innaha maitah. Sahabat mengatakan ya Rasulullah wah jadi bangkai ini. Wah bangkai ini ya Rasulullah.
Maka beliau mengatakan fa inna ma haruma akluha. Bangkai itu yang diharamkan adalah memakannya yang haram. Adapun menggunakan kulitnya halal. Tapi sebelumnya apa? Harus disamak dulu. Baru boleh digunakan. Wa hadza fima idza kanatil maitatu mimma tahillu biha zakatu wa illa fala. Dikatakan di sini tentunya ini adalah kulit dari hewan yang dia halal dimakan jikalau disembelih. Kulit dari hewan yang halal dimakan kalau dia disembelih. Tapi contohnya hewan yang halal dimakan kalau disembelih. Sapi, Malik, kambing dan lain sebagainya. Amun gonggong ngombe angkona. Ini ada kanggo ini. Kenapa? Karena dia tidak halal dimakan. Walaupun disembelih, sembelihnya gonggong lu nengka halal ke? Dia halal. Mana jadi bangke, dia bau temampatang lendongnya dia bau. Yang bisa dimanfaatkan lendongnya adalah hewan yang dia ini menjadi bangkai, tapi seandainya kata disembelih, dagingnya apa? Halal. Yaitu bangkai kambing, bangkai sapi, bangkai kerbau. Tapi ya pokoknya intinya hewan-hewan yang boleh dimakan. Kalau menjadi bangkai, kulitnya bisa diambil, bisa dimanfaatkan. Tapi sebelum dimanfaatkan harus diapakan? Disamak. Ya. Amun nawah tersembelih, sembelih sehingga dia menjadi hewan yang tersembelih. Gadu lendong nah, ulah itu nyamak ya. Dia ulah langsung gadu. Ya, basak-basak kok udah berkelebih kan oke. Kendang sejulu ya. Jelas niki berarti 3 jenis kulit hewan ini. Kulit hewan 3 jenis. Pertama, hewan yang haram dimakan. Contohnya apa tadi? Gonggong dan BAWI itu. Ya, itu yang pertama. Kalau dia disembelih maupun mati sendiri nggak boleh dimakan. Nggak boleh juga diambil kulitnya. Kenapa demikian? Karena memang dia najis. Dari zatnya sendiri sudah najis. Zatnya sudah najis. Sehingga nggak bisa dimanfaatkan. Zatnya najis. Dia butuh bersiang, wah, ngombe-ngombe bersiang, dia butuh bersih. Kenapa? Karena zatnya najis. Pada marah Nabi misal, kotor jadi nanti kotoran kah? Bu kita bersiang kotoran. Dia butuh sucian, kenapa? Karena zatnya sudah najis, nggak bisa dibersihkan. Karena memang zatnya itu najis. Demikian pula juga dengan gonggong dan BAWI itu tak bisa lagi dibersihkan. Kenapa? Karena zatnya sudah najis. Jadi pertama, hewan yang tadi yang haram dimakan itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Yang kedua, hewan yang halal dimakan dan sempat disembelih, maka ini seluruh tubuhnya halal untuk digunakan. Yang ketiga, hewan yang halal dimakan tapi mati tanpa disembelih, maka ini dagingnya haram dimakan, tidak bisa digunakan. Adapun kulitnya bisa digunakan dengan cara Nabi disamak. Jelas CP 3 tadi bagian kulit hewan. Nah, kalau sudah bisa digunakan, yaitu kulit hewan yang bisa dimakan, entah disembelih
sehingga langsung dibikin sebagai bejana, atau dia tidak disembelih, kulitnya diambil, disamak, kemudian dibikin jadi bejana. Ya, kalau sudah jadi bejana, maka bisa digunakan untuk bersuci. Bau tekadu ya untuk bersuci. Baik, ini dia berarti para jamaah ya, 4 masalah yang kita bahas pada malam niki. Pertama, hukum menggunakan bejana. Ngombe hukum asal menggunakan bejana halal, seluruhnya halal, nemuda maupun nemahal kanggo tekadu. Yang kedua, bejana emas ngombe hukumna boleh digunakan bersuci, tapi tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Yang ketiga, bejana yang pecah kemudian ditempel dengan cairan emas kanggo tekadu mangan dan minum, ndek kanggo. Mun ketempel ngadu cairan perak kanggo atau ndek kanggo. Yang keempat, menggunakan kulit hewan. Kulit hewan yang haram dimakan, ngombe hukumnya dia terganggu ngadu. Ya, kulit hewan yang haram dimakan. Bukan hanya gonggong, selabu hewan yang haram dimakan, dia kanggo tekadu lendongna. Jawak ngombe hukumnya gak boleh dimakan, ndak kadu lendongna. Tapi dah? Ular, ya ular gak boleh digunakan. Apa juga? Intinya hewan-hewan yang haram dimakan. Ya, nggak boleh digunakan kulitnya. Jelas niki? Si kedua, hewan yang halal dimakan dan sempat disembelih, maka boleh digunakan semuanya. Kulitnya, dagingnya boleh dimakan. Yang ketiga, hewan yang halal dimakan tapi tidak sempat disembelih, ngombe hukum memakannya haram dimakan. Yang bisa dimanfaatkan hanya kulitnya. Tapi sebelum digunakan kulitnya harus diapa? Disamak dulu, baru bisa digunakan. Jelas niki? Menaran deman jelas bareh jarak azan kah? Dekat tuanang sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila ta azan juga.
Sila arak 11. Nggih, sila. Misalkan apa? Bangke manuk terus ai ile apa? Ayuah dua kullah terus berubah ke ai no. Berubah ke ambuna. Bau mana mampu dek bau. Ya, jadi arak bangke le ai no. Ai no luwe ini lebih dengan dua kullah ai no. Lagu ai no berubah ya isi bangke no. Umbe hukumnya ini ndek na bau tekadu. Namun berubah sifat ai no. Berubah ambuna atau berubah ruwana atau berubah rasana. Kalau supo berubah sifat aino dia nebu tekadu. Jelas pe. Jadi kecuali mun aino luwe telaga marah beli apa ran ini masjid ini arak atau bangke dia ngerubah dia berubah apa rana aino bisa digunakan. Jadi bangke no seret kedua uduk telaga no. Jelas pe. Epe minyak nampung ai telaga kono. Ngompal kapal kuning no ngompal. Ya, karena ai no lengan koko soal ai kolam lengan koko liwat kapal kuning kono. Bagah siu dulu. Kono. Setelah nilang kapal kuning baru duduk tidak apa. Yang penting tidak berubah aroma. Amalah apa namanya? Aroma, rasa dan warna tetap penyereng maka siuk dulu kuning no seret menjadi baru terus gaduh ndek pula ngesahtin telaga no ndek pula ne telaga seere telaga no ble telaga no gara-gara arak sekek kuning mah najis telaga sedih ai ngampeng no ndek pula najis mun ai no luwe dan tidak merubah sifat air. Jelas pe? Wallahu ta'ala a'lam. Jelas masih harap fadhal. Sempat mati hidup Malik? Langsung mati terus? Dia sempat orang oh la ilaha illallah. Jadi arak dengan ngelanggar manok ngeduhun deh. Begitu dilanggar manok itu mati ya manok. Ya, ganggu kita kakan manok ino karena ngone pas tetayak hunde si ngelanggar manok ino baca bismillah itu ngone halal ke ya mendek halal arak ke dengan nyembeli manok ngadu hunde arak ke dengan nyembeli ngadu hunde kecuali mau dengan bongkot khusus karena hunde kalau nyembeli no jadi
Dinara dengan nyembelih manuk meduhun dinara. Sehingga itu bukan namanya hewan sembelihan, bukan. Maka nggak boleh dia dimakan. Jelas antum ini tabrak mati dia ke bangke, wah ini rezeki arana. Jaring ketalak dia selesai, wah kena kotor. Supaya tidak kotor. Ya. Apa minyak ya hijau? Oh, panas. Nah, naka berubah ya jangkan hijau isi jelo kanggo kena tekadu udu kanggo. Ya, boleh digunakan berwudu. Kenapa? Karena dia tetap ya seperti air aslinya, tetap dia. Dia tidak bisa digunakan kalau dia berubah oleh najis. Yang pertama, berubah oleh najis. Si kedua, berubah tidak lagi menjadi air. Jarak yaran air. Nah, berubah jadi teh, berubah jadi kopi, berubah jadi jus, berubah jadi susu misal. Nah, ini nggak bisa lagi digunakan. Lagu mau nama si arah air, maka bisa digunakan. Ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Mun denara air baru kemudian bertayamum. Maka selama ada air bisa kita berwudu. Angka ngone selama arana air kadu berwudu. Apa arana sing ngone isi warna hijau itu air atau ende? Air arana maka bisa digunakan bersih. Jelas ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Nasiara ke ibu-ibu jelas ibu-ibu. Alhamdulillah. Bapak ngambil mana bapak? Aman sudah ini? Tidak ada masalah? Jelas sing ngone nggih? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.